Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhayat Hadiansa di video pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu kemonotonan fungsi trigonometri. Oke. Nah, misalkan di sini saya menyediakan suatu grafik selang kemonotonan ya. Misalkan ada suatu koordinat kartesius di mana ada grafiknya seperti ini grafik sembarangan ya. Grafik sembarang di mana fungsinya itu y sama dengan fx. Nah, misalkan saya di sini taruh ada titik A 1, kemudian B itu x-nya itu 2, C 4, kemudian ada D, ada E, nyampe F gitu ya, 9. Di sini titiknya sembarang sama gitu ya. Nah, kita lihat kurva dibatasi dari titik A ke titik F. Ya, ini ya. Dari sini dari A ke F. Kurvanya itu. Di mana angkanya itu X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 9. Ini fokuskan ke sini saja. Sebenarnya ini bisa dilanjutkan ke sana, tapi kita bikin seperti ini aja. A nyampe F di mana si X-nya itu lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 9. Ya. Nah, kita lihat. Pada selang X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil dari 2, ini dinamakan dengan fungsi naik. Kita lihat. Berarti ini bisa dibilang A ke B ya. A ke B ini kan arahnya ya gitu kan. Naik. Ya, paham ya? Nah, kita lihat. Pada selang X lebih besar 2, lebih kecil dari 6, berarti ini dari B ke titik D. Ini dinamakan dengan fungsi fx turun. Ya, enggak? A ke B itu naik, sedangkan dari B ke D itu dinamakan dengan fungsi turun. Nah, sedangkan yang ini kita lihat lagi, dari 6 ke 9, gitu ya. Nah, ini dinamakan juga fungsi naik, karena kan naik lagi ke atas. Oke. Ya, nyampe sana paham? Pada selang X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 2, ini dinamakan dengan fungsi naik. Dari 2 ke 6, ini fungsi turun. Karena kita lihat, bisa kelihatan, ini arahnya turun. Kemudian dari D ke F, di mana X-nya itu lebih besar dari 6, lebih kecil sama dengan 9, ini dinamakan dengan fungsi naik. Ya, karena kelihatan, naik. Gitu ya, seperti itu. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa melihat ada titik-titik di mana B, D, F. Ini dinamakan dengan titik balik atau titik stasioner. Apa itu titik balik? Gitu kan? Jadi pertanyaan buat kita. Nah, titik balik ini titik di mana fungsi berubah. Yang tadinya naik ke fungsi turun atau sebaliknya. Gitu kan? Kan ini B juga awalnya dari A itu ini kan dari A itu kan naik. Tiba-tiba dari B ke C ke D itu apa? Turun. Nah, berarti B ini dinamakan dengan titik balik karena perubahan. Begitupun dengan D yang tadinya turun, ini jadi naik. Nah, kalau misalkan kita lanjutkan, di sini ada F. F pun sama, ini dinamakan dengan titik balik. Nah, kalau misalkan kita buat diperpanjang dan seterusnya. Intinya, titik balik ini titik di mana fungsi berubah dari fungsi naik ke fungsi turun atau sebaliknya. Gitu ya. Berarti mudah ya. Nah, ada pertanyaan, Kak, gimana sih kalau misalkan fungsinya ada seperti ini? Sedangkan ini kan tidak berbentuk grafik ya. Oke lah, kalau misalkan kita menggunakan grafik kelihatan ya. Mana yang naiknya, ini kan.
mana yang turunnya. Sedangkan ketika ada fungsi seperti ini, misalkan fx sama dengan cos x pada interval, misalkan kita tulislah batasnya itu 0,360 derajat, itu batasnya. Dimana kita bisa tahu selang naik dan selang turunnya. Atau mohon maaf, fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, di sini untuk memudahkan kita itu menggunakan apa namanya? Turunan. Ya, kita melihat. Nah, ini misalkan ada dua contohnya ya. Yang kita bingung. Sebenarnya bisa aja kita bikin fungsi fx sama dengan cos x ini menggunakan grafik. Gitu kan. Oke, kalau misalkan sin 2x lebih lama lagi kita bikin grafiknya. Makanya kita ubah cara mengerjakan itu menggunakan turunan untuk menentukan mana fungsi naik, mana fungsi turun. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, misalkan di sini ada fungsi fx. Nah, kita turunkan nih, karena kita ingin menentukan nilai fungsi turun sama fungsi naiknya menggunakan turunan f aksen x. Kita bisa tulis seperti itu. Nah, di sini ada 3 gitu ya. Yang pertama, f aksen x lebih besar dari 0. Nah, jadi fungsi fx-nya itu selalu naik. Gitu ya. Nah, sedangkan ketika si turunannya ini, f aksennya x ini sama dengan 0, itu dinamakan dengan titik stasioner. Ya. Sedangkan ketika f aksen x ini lebih kecil dari 0, jadi si fungsi fx-nya itu selalu turun. Oke, jadi kita harus bisa membedakan ya. F aksen x-nya itu lebih besar dari 0 itu bahwa si fungsi x itu selalu naik. Gitu ya. Kemudian, nah ini, F aksen x-nya lebih kecil atau turunan si x-nya itu lebih kecil dari 0, maka fungsi x-nya itu bakal selalu turun. Nah, ini kata kuncinya yang harus kita ingat. Nah, ada lagi mungkin namanya kalimat-kalimat yang suka muncul dalam soal itu. Ada yang dikatakan dengan fx selalu naik, gitu ya. Ada lagi yang bilang fx monoton naik. Sama aja intinya. Dimana si fungsi ininya itu, ini, f aksennya itu lebih besar dari 0, gitu ya. Nah, kemudian ada bisa lagi dikatakan fx selalu turun atau fx monoton turun. Di mana si turunan fungsi fx-nya ini lebih kecil dari 0. Nah, ada lagi yang bisa dibilang seperti ini. Fx tidak pernah turun. Nah, artinya kalau tidak pernah turun berarti si si f aksennya itu atau si turunan dari fungsi fx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau lebih besar sama dengan 0 berarti terus bisa nambah tapi tidak bisa kurang dari 0. Berarti ini dinamakan dengan fx tidak pernah turun. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi yang bisa dikatakan tidak pernah naik. Fx tidak pernah naik. Ya, artinya ketika fungsi fx itu diturunkan atau disebut juga f aksen x itu lebih kecil sama dengan 0. Oke. Ini tidak pernah naik. Terus lebih kecil gitu. Seperti itu. Mungkin itu kata-kata yang emang selalu ada dalam selang kemonotonan atau dalam fungsi naik atau fungsi turun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.